يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, ada banyak kejadian aneh yang dialami oleh para jamaah. Dari kisah mereka, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil sebagai contoh dan pelajaran. Teguran dari Allah kepada setiap hambanya menjadi suatu hal yang lazim di Masjidil Haram, mulai dari teguran yang lembut hingga yang keras. Masjidil Haram menjadi tempat pembersihan jiwa dan raga bagi siapa saja yang menunaikan ibadah di situ. Ada sebuah kisah nyata tentang pria tiba-tiba dipukul malaikat di depan Ka'bah. Ternyata semasa di kampungnya, ini yang ia lakukan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan simak video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini tentang seorang pria asal Jawa yang mendapat teguran keras dari Allah ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mari kita sebut saja namanya Wandi. Wandi adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki reputasi sebagai sosok yang temperamental. Suatu ketika, setelah pensiun dari tugasnya sebagai PNS, Wandi mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pensiun dari PNS, Wandi sering diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban warga sekitarnya dari berbagai gangguan, mulai dari urusan kebersihan, keamanan, hingga suatu yang lain. Wajar saja dirinya menjadi seorang yang cukup disegani sehari-hari. Wandi selalu melakukan belusukan. Kegiatan ini telah menjadi rutinitasnya sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai PNS. Namun siapa sangka, ternyata Wandi memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin memenuhi panggilan Allah, yaitu berhaji. Dirinya tak merasa malu meskipun disandang sebagai seorang temperamental dan PNS golongan rendah. Keinginannya untuk pergi haji sudah sangat kuat. Wandi selalu menyisihkan uangnya untuk ongkos naik haji. Ia tak peduli dengan penghasilan dari gaji PNS yang pas-pasan. Keyakinannya hanya satu, ia ingin ke Mekah. Dikit demi sedikit, akhirnya tabungannya itu cukup untuk ongkos naik haji. Uang yang ia simpan dalam bentuk tabungan haji itu membuatnya terdaftar sebagai salah satu jamaah haji di Indonesia yang akan terbang ke Arab Saudi. Waktu keberangkatan kian dekat, Wandi sangat girang, tambah bersyukur lagi karena saat itu warga di desanya masih banyak yang belum menunaikan ibadah haji. Karena itulah ia merasa hal ini merupakan kesempatan langka. Sebagaimana umumnya calon jamaah haji Indonesia, Wandi juga mengadakan syukuran di rumahnya. Dia mengundang ustadz dan para tetangganya. Tibanya di Tanah Suci, Wandi mengalami hal yang begitu membekas di hatinya. Kejadian unik pertama yang dialami Wandi adalah tiba-tiba ia mendapat pukulan yang sangat keras dari sisi samping hingga membuat Wandi pusing. Setelah dilihat di sekelilingnya, ternyata tidak ada satupun yang memukulnya. Wandi menghitung setidaknya ia mendapatkan kurang lebih 20 pukulan. Bahkan tidak jarang ia kena pelototan dari seseorang yang bertubuh tinggi besar dengan warna kulit hitam. Wandi terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi. Setiap kali kena pukulan, Wandi sekuat tenaga mengarahkan kemampuannya untuk bersikap waspada untuk mengetahui siapa gerangan si pemukul misterius tersebut. Sebab ia mengira sekalipun di Tanah Suci masih ada saja orang yang iseng memukulnya.
Tapi tetap saja kena pukul, kalau 1-2 kali wajar. Ini karena faktor berebut tempat atau berdesakan, karena jamaah haji begitu banyak. Tetapi kalau kena pukul sampai 20 kali, pasti ada yang tidak beres. Wandi sangat heran. Kejadian itulah yang membuat Wandi merenung. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepadaku? Apakah ada yang salah dengan langkah dan niat dalam menunaikan ibadah haji ini? Wandi hanya bisa bertanya-tanya tanpa tahu jawabannya. Diterpa kejadian seperti itu, bukannya takut keluar dari situ, tapi ia tetap teguh dan tekun menunaikan rukun haji. Tak hanya mengerjakan yang wajib, ia juga menunaikan ibadah yang sunnah. Suatu ketika, Wandi menunaikan tawaf. Ia mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ketika itu, lantai terasa sejuk di kakinya. Di tengah kekhusyuan ibadahnya, tiba-tiba ia merasakan nyeri luar biasa di perut dan pipinya. Ia berteriak, menahan rasa sakit itu seperti sehabis dipukul oleh seorang petinju. Wandi kaget luar biasa karena merasakan ada cairan merah yang keluar dari mulut dan pelipisnya. Hingga akhirnya tetesan darah itu pun membasahi lantai Masjidil Haram di depan Ka'bah. Wandi kemudian menyingkir dari kerumunan jamaah, lalu terduduk pucat di tempat yang menurutnya cukup aman dari resiko terinjak-injak. Ia tak mengerti apa yang menimpanya. Sungguh tak mungkin orang yang kenal dengan dirinya di Mekah ini melakukannya. Dengan mata memar, Wandi menatap satu persatu jamaah yang serius melaksanakan tawaf, sambil satu tangan memegang perut dan satu tangannya lainnya mengusap pelipisnya yang berdarah. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga seperti tak terlalu memperhatikannya. Mereka tetap berjalan menunaikan tawaf. Wandi menarik nafas dalam-dalam sambil sesekali memejamkan matanya dalam kebingungan dan kepedihannya. Ia berujar pelan, menyebut nama Allah. Saya pasrah ya Allah, saya pasrah atas apa yang kau tinggalkan kepadaku. Aku berserah diri kepadamu, ujar Wandi sambil menahan sakit. Saat itulah tiba-tiba ada seseorang kakek yang menghampirinya. Kakek itu memperhatikan luka Wandi yang sudah terduduk lemas. Sesaat kemudian kakek itu menyerahkan sebuah botol air kepadanya. Ini air Zam-Zam, usaplah luka di pelipismu dengan air ini dan juga perutmu. Maka insya Allah, Allah akan memberi kesembuhan, ujar sang kakek. Lalu Wandi menuruti apa yang disarankan kakek ini. Dan ajaibnya, secara perlahan rasa sakitnya reda. Bahkan luka di pelipisnya seperti merapat dan darah tak lagi mengalir dari luka itu. Jadi akhirnya Wandi merasa sembuh total. Dengan luapan gembira, ia mengucapkan rasa syukur berulang kali. Saat itulah Wandi tersadar akan kakek yang menolongnya tadi dan ternyata sudah tak ada lagi di hadapannya. Sesampainya ke tanah air, ia masih tak mengerti akan kejadiannya yang menimpanya itu. Wandi hanya merasa bahwa saat peristiwa yang menimpanya adalah ujian Allah dalam proses pertaubatan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, ia baru teringat pernah memukul seseorang tukang becak di pasar. Ketika itu, Wandi sedang mengendarai motornya dan mau berbelok. Tiba-tiba muncullah becak yang sebenarnya posisinya benar. Hanya saja kecepatan motor Wandi cukup kencang. Hingga akhirnya motor yang ia tunggangi menyerempet tukang becak itu. Wandi pun terjatuh. Pembawaan Wandi yang saat itu memang punya temperamental yang tinggi, bukannya meminta maaf, tapi malah marah-marah. Hingga Wandi pun memukul perut dan pelipis tukang becak yang tak bersalah itu hingga babak belur dan berdarah. Beruntungnya kejadian tersebut dilerai oleh seseorang mandor pasar sehingga tukang becak ini tidak sampai luka parah akibat pukulan Wandi. Kejadian sepersis inilah yang menimpanya di Tanah Suci. Kejadian di Tanah Suci akhirnya membuat Wandi tersadar. Ia yang sebelumnya temperamental kini tampak lebih tenang dan tak suka marah-marah lagi. Ia juga makin rajin menunaikan ibadah dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah sebuah kisah yang menjadi pelajaran serta hikmah untuk kita semua. Semoga kita semua lebih bisa bersabar lagi dalam menghadapi segala hal, supaya hal-hal yang buruk tidak menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk para sahabatku yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, dan semoga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.